Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus ini. Kita mulai dari energi oracle-nya dulu. Yang pertama adalah happy family, lalu yang kedua adalah sun, lalu yang ketiga adalah the garden and the gate. Kayak aku melihat gini ya, kayak banyak vibe yang positif, banyak kebahagiaan, ada wish fulfillment, terus juga kayak semacam pintu kebuka, ada kesempatan. Tapi kamu semacam ada ragu, semacam apa ya, kayak langkah nggak ya, gue ambil kesempatan ini nggak ya, dilanjutin nggak ya, terus juga ada kayak potensial hubungan romantis untuk sebagian dari kamu, kayak itu tadi, dilanjutin nggak ya hubungannya. Nah itu karena apa? Yang pertama nih, yang happy family itu kan kayak vibe-nya Ten of Cups gitu. Kayak ada kebahagiaan, ada wish fulfillment, terus ada suatu momen happy. Entah itu semacam kamu dapat sesuatu yang kamu mau, ada momen happy bersama keluarga kamu. Sebagian dari kamu ini adalah kamu manifest sosok perempuan dalam konteks hubungan romantis ya untuk hadir di hidup kamu gitu. Dan em, yang berikutnya tuh lihat desainnya itu dikonfirmasi sama heart gitu. Heart itu bisa kayak em, keberadaan sosok yang bikin kamu happy dalam konteks hubungan romantis bisa. Lalu juga suatu hal yang bikin kamu happy gitu. Karena sun itu selalu aku bilang ya, di deck manapun akan membawa energi positif, kehangatan, optimisme, dan di situ konteksnya hati bisa jadi sosok seseorang yang bikin kamu happy, yang bikin hati kamu memberi warna baru gitu. Bisa jadi juga kayak kamu bisa melakukan sesuatu dengan senang gitu. Ya, misalnya kamu pindah pekerjaan baru, kamu melakukan suatu karir yang bikin kamu happy, kamu ada suatu hal yang bikin happy dengan hidup kamu in general, atau ada sesuatu hal yang bikin kamu happy dengan bisnis kamu, apapun ya, kayak ada konteks yang bikin kamu happy dengan hati kamu gitu. Nah, yang terakhir kan the garden and the gate itu kayak ada gak konfirmasinya garden juga. Jadi kayak aku melihat ada suatu signifikansi tentang kayak taman, tentang kayak suatu tempat outdoor. Mungkin kamu ketemu seseorang atau ketemu teman, ketemu keluarga di tempat outdoor kayak di taman-taman, kayak resto yang vibe-nya outdoor gitu atau ada gathering. Bisa jadi juga kayak pertemuan keluarga juga bisa gitu. Nah, cuman sebagian lagi memang konfirmasinya adalah suatu hal yang bikin apa ya, sebuah kesempatan terbuka, ada potensi-potensi lah pokoknya. Tapi ada sesuatu hal di dalam diri kamu yang bikin kamu ragu gitu untuk melangkah. Entah karena itu suatu pengalaman di waktu lampau, entah kamu mungkin punya pertimbangan kayak pertimbangan karena kamu mengkalkulasi gitu segala skenario-skenarionya gitu. Jadi kayak pertimbangan kamu berdasarkan kalkulasi, sebagian lagi pertimbangannya adalah uh, bayang-bayang masa lalu itu. Mungkin mungkin kalau ini berhubungan dengan sosok seorang tuh kayak kamu takut kecewa lagi. Mungkin kalau ini berhubungan dengan bisnis kamu mau menghitung resikonya. Kalau berhubungan dengan pekerjaan kamu mau menghitung resikonya kayak benefitnya buat kamu seberapa bagus kayak hal-hal semacam itu ya. Nah, lalu tema besar kamu adalah em, ini adalah Five of Wands dikonfirmasi dengan Ten of Swords. Ini agak agak berat ya gitu. Five of Wands tuh kayak aku melihat bisa jadi konfliknya di luar, bisa jadi juga konfliknya di dalam. Dalam artian di dalam itu kayak tadi tuh karena kamu punya kalkulasi. Karena satu sisi pikiran kamu bilang apa, hati kamu bilang apa. Nah, itu ada konflik. Cuman Ten of Wands itu kan berbicara endingnya. Mungkin kalau konfliknya di luar ada suatu ending dengan suatu situasi, ada suatu ending dengan hubungan tertentu, situasi tertentu. Tapi ya walaupun ada sesuatu yang apa ya, conflicting, ada konflik, ada sesuatu yang challenging gitu kamu temuin di bulan ini, tapi di atasnya tuh ada sesuatu vibe apa ya, vibe happinessnya, optimismenya, kebahagiaannya itu lebih dominan gitu di di energi oracle-nya tadi yang di awal aku udah bahas ya. Jadi kamu gak perlu khawatir gitu. Kalaupun memang ada yang berakhir, ada yang conflicting gitu, akan menemukan jalan keluar. Kalaupun berakhir itu akan membawa kamu ke suatu tempat yang lebih baik gitu. Terus juga memang ada situasi cara berpikir tertentu gitu ya yang perlu berakhir karena Ten of Swords itu kan energi mental gitu. Cara berpikir completion, angka 10 itu completion. Jadi mungkin ini kayak kamu, aku melihatnya kamu kayak semacam mendapat pencerahan gitu. Jadi kayak tiba-tiba kamu mendapat pencerahan, kamu oh gue tahu nih, gue nggak perlu begini lagi, gue nggak boleh gini lagi, hidup gue harus berubah, cara berpikir gue harus berubah, dalam hal ini gue harus berubah kayak gitu ya. Tema besarnya mungkin sebagian lagi setelah melewati konflik di dalam batin ada yang berubah dari cara berpikir dan cara hidup, tapi sebagian lagi memang ada situasi yang perlu berakhir gitu. Nah,
blessing kamu adalah Three of Pentacles dikonfirmasi sama Devil gitu. Ini adalah blessing-nya berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan apa yang kamu kerjakan, karya kamu, kolaborasi kamu dengan orang lain. Jadi kalau keterhubungan yang berhubungan kolaborasi pekerjaan bersama orang lain gitu, teamwork, ini ada suatu blessing. Jadi kayak mungkin ada yang semesta kirimkan ke hidup kamu orang-orang tertentu, apa yang kamu butuhkan ada di hidup kamu. Terus juga kalau konteksnya pekerjaan kan mungkin ada suatu upgrade dengan pekerjaan kamu, ada yang punya pekerjaan baru, ada yang pindah kerja. Dan karena devil gini, devil itu biasanya energinya berat gitu, toxic. Tapi kalau dia berada di posisi blessing itu jadi sesuatu vibe yang bakal mengundang banyak uang gitu, akan jadi suatu vibe yang menyenangkan kalau dihubungkan dengan Three of Pentacles, pekerjaan yang menyenangkan dan mendatangkan banyak uang. Oke, kamu jadi kayak happy melakukan pekerjaan kamu. Nah, yang jadi tantangannya adalah ini angka 99. Jadi kayak aku melihat dan energi kamu juga angka 9 gitu dengan Hermit ya, major arkana kamu. Jadi aku melihat kayak berjalan sendiri atau merasa sendiri. Tapi tadi ya, ingat kalau kamu tadi aku bilang ada vibe tentang walaupun ada yang konflik, walaupun kamu berjalan sendiri, walaupun terlihat challenging, tapi tadi aku bilang kalau kamu butuh bantuan, kamu butuh support, kamu butuh apa, karena tadi vibe-nya lebih dominan yang cerahnya, happiness, optimisme, cahaya gitu. Ada sesuatu yang bikin kamu happy. Jadi walaupun mungkin sebagian dari kamu berjalan sendiri atau kamu memilih untuk menghadapi ini sendiri karena kayak kalau kamu cerita, orang ngerti nggak ya gue ceritain gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti semua itu akan terbuka pada waktunya. Jadi nggak perlu khawatir. Kalaupun kamu perlu jalan sendiri, nikmatin aja. Kadang di hidup ada fase di mana kamu perlu jalan sendiri. Oke? Nah, ini yang jadi tantangan kamu. Terus juga di waktu yang akan datang, Queen of Cups lalu dikonfirmasi sama Emperor gitu. Kamu orang yang bergerak dari hati. Kamu mungkin ya di waktu lampau sebagian dari kamu orang-orang yang mengabaikan hati kamu, mengabaikan intuisi kamu. Queen of Cups juga kini ada satu fase yang baru dengan perjalanan spiritual kamu. Kalau bicara sosok ini bisa jadi orang yang nurturing, entah ini kamu atau orang yang mau datang di hidup kamu, kayak orang yang bisa apa ya ada buat kamu gitu dalam konteks romantis maupun enggak, orang yang bisa mengerti kamu, ada buat kamu, mengayomi kamu atau sebaliknya gitu. Kamu adalah orang yang bisa mengayomi orang lain atau tadi gitu, kamu bergerak dari hati karena Emperor itu adalah energi orangnya apa ya, ketika dia mau sesuatu dia dapat, dia pemimpin. Tapi karena konfirmasinya Queen of Cups, dia melakukan sesuatu, dia bergerak ke suatu tempat itu karena hatinya. Oke, nah advice-nya adalah lihat ya, advice ini, death ini berbicara transformasi gitu. Mungkin kadang-kadang gelap, tapi kegelapan itu dibutuhkan untuk tadi cahaya muncul di hidup kamu. Gelap itu perlu untuk kamu menemukan jawaban yang mungkin kamu tidak lihat kalau gelap itu nggak ada. Dan tadi ada completion di awal, aku udah bilang ada tema completion, ada situasi yang perlu berakhir atau berubah. Dan ini dengan Four of Swords di sini, ini kan energi kontemplatif ya, energi istirahat, energi berpikir. Dengan transformasi ini kamu ada ruang untuk berpikir atau beristirahat, ada momen kamu kayak, oh mengevaluasi, oh hidup gue ke belakang, gue melakukan ini, gue bisa belajar dari hal itu, gue bisa kedepannya untuk melakukan suatu hal yang berbeda. Nah seperti itu ya dengan energi transformasi ini, atau dibalik gitu, dengan kamu berpikir kamu membawa perubahan di hidup kamu ya. Ya aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.